siapa sih yang mau beli sepatu di zaman pandemi gini, kan butuhnya makan, butuhnya masker. Ya benar, mereka nggak keluar rumah. Gitu ya. kan? Ya, terus. Dan satu hal guys, yang saya percaya adalah ide bisa ditiru, tapi eksekusi nggak bisa ditiru. Iyalah. Gitu. Dimana kita punya 6 toko, 7 toko, berubah sekarang tuh jadi 2 toko. Gara-gara kita ditipu sama kepala toko. Gila, itu cerita tuh gimana tuh? Nah teman-teman, seperti biasa di podcast kita itu selalu menceritakan kisah perjuangan dan kisah dari kalau kita ngelihat perjuangan teman-teman yang udah mulai dari awalnya mungkin dengan segala struggle-nya, sekarang status bisnisnya juga sudah berkembang. Tapi kita ngomongin kalau kehidupan itu kita harus terus mau setia kepada perjuangannya. Jadi kita pengen belajar banyak kalau ngomongin dari kisah perjuangan dari satu narasumber kita keren dan mungkin teman-teman mengenali beliau karena apa? Mungkin teman-teman pernah menyaksikan kakaknya itu ikut di podcast kita ini tuh udah berapa bulan yang lalu ya, mungkin episode yang sebelumnya nanti kakak Riko, tapi ini adiknya dan ini juga produknya kita ngelihat di sini keren banget. Kita pengen belajar banyak dan semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman yang nonton. Dan tanpa berlama-lama lagi saya pengen nyambut narasumber kita. Silakan perkenalkan diri kakak. Oke, halo semuanya, saya Fandi Andreanus, co-founder and CEO dari brand Vivinici Women Fashion Shoes. Wih, Vivinici Women Fashion Shoes. Nah, teman-teman ini sebelum kita mulai, bro. Iya. Jadi ceritain, Vivinici itu apa sih? Nah, Vivinici itu ya produk sepatu wanita. Iya, udah pasti lah ya, gitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau mau dibilang sejarahnya, ini adalah I'm a second generation gitu ya. generasi kedua dari My family. Saya 4 bersaudara yang tadi sudah disebut, kakak saya Riko. Nah. Terus ada kedua adik saya. Oke. Gitu. Yang saya belum kenal. Betul. Dua-duanya dulu Riko sama Fandi tuh udah member tes lama lah. Silakan. Dan saya ngembangin lah bisnis ini gitu. Orang tua itu perantauan dari Bangka Belitung dan juga Kalimantan, ketemu di Pasar Anyar Bogor. Pasar Anyar Bogor. Benar. Oke. Dan di situ mulailah bangun usaha toko sepatu dan tas. Oh, awalnya Gitu. toko sepatu dan tas. Benar. Tahun berapa tuh? 91 nikah 91. langsung bikin. Oke. Dan memang basicnya mama itu di keluarga sepatu. Jadi kita juga semuanya apa ya? Jualannya sepatu. Oke. Gitu. Keluarga sepatu. Benar. Oke. Terus? Dan dulu tuh jualannya kan selalu barang pabrik. Iya. Nah, si mama pengen kepikiran supaya marginnya lebih oke, ya udah bikin brand aja. Muncullah beberapa brand, ada Vivinici, Barcelo, Montre Perez. Dan di tahun fast forward ya, di tahun 2010-an ke atas baru dibikin PT Nuansa Baru Indonesia dan terbentuklah Vivinici sampai sekarang dan lebih dimajuin lagi. Oke. Gitu. Ada home industrinya, terus sempet ke department store. Nah, struggle-nya itu pas COVID. I see. Jadi sebelum masuk ke COVID nih. Benar. Jadi ini pas dulu dari awal itu mereka kalau dibilang keluarga sepatu tuh seperti apakah? Maksudnya yang pengrajin berarti atau? Ya kita di Pasar Anyar itu buka retail, ada yang do the B2B, ada yang B2C, cuman tuh keluarga tuh pada jualan sepatu gitu loh. Oke. Jadi kalau dibilang pamannya atau saudara-saudaranya itu pada jualan sepatu gitu di Pasar Anyar itu. Oh, mantap. Oke. Jadi saudara tapi kompetitor juga Oke. gitu. Oke. Dan kamu begitu lahir langsung jahit sepatu gitu. Latah Biar nggak ya, bosen guys. latah gitu. Nah, itu benar-benar dari awal mereka ngerintis semua segala macam. Benar. Sampai akhirnya udah, kalau nggak salah ceritanya nih, dengar dari Koko juga kemarin, udah sampai ke seluruh Indonesia kan, betul ya? Brandnya. Hanya di Pulau Jawa, tapi hanya Pulau memang Jawa, kita oke. punya 60 toko. Itu 60 achievement toko. paling luar biasanya Vivinici. Oke. Gitu. Cuman kan namanya usaha, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawahnya lagi. Gitu ya. Iya. Nah, COVID itu kita tutup semua. Tutup semua. Oke. Tutup semua. Mungkin masih ada sisa sekarang di Jogja Department Store itu udah beli putus karena di consignment itu kita mati barangnya. Gitu ya. Dan mulai 2020 itulah saya masuk. I see. Gitu. Nah, gimana tuh ceritanya, Bro? Jadi pas lagi hancur-hancurnya nih. Benar. Jadi sebelum di 2020 itu sebenarnya saya juga udah bantu family business ini.
saya bantu lebih ke home industrinya. Dulu tuh nyelesin juga ke beberapa Toko, klien gitu lah klien, ya, ya. untuk ngegedein brand mereka. I see. Produksi berarti Produksi, ya. kita Oke. produksiin. Ada brand A, B, C gitu ya. Hmm. Terus saya juga karena sambil kuliah online waktu itu, saya nge-handle di back end-nya. Jadi ngurusin juga keuangan sambil belajar-belajar, ngikut-ngikut rapat. Yang sebenarnya nggak ngerti ya pembahasannya apa juga di situ. Oke. Cuman namanya willingly untuk belajar ya, penting diem aja. Ya. Gitu. Nah, terus sampai satu titik ya drop. Di pabrik juga nggak ada orderan lagi dan kita udah persiapin barang-barang waktu lebaran ya, karena biasanya inventory rasio kita itu bisa kali berapa X gitu loh, 3 kalinya, 5 kalinya, dan itu pun kita beli secara hutang. Oke. Tapi satu sisi Maret 2020 pemerintah bilang nggak boleh jualan. Mati gak? Barang segudang tapi nggak boleh jualan. Padahal nanti kan 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi ditagih Iya. sama supplier. Gimana tuh? Pemerintah juga nggak Nggak nolong gitu loh, Iya. nggak boleh aja gitu karena PPKM itu. Ya akhirnya anak-anak mama, papa semua bantu. Jadi kita sering bangun candi guys. Asik. Sering bangun candi. Sering Nah, kita bangun mesti dengar. candi. Ini kisah candi nih. Terus. Dan alhamdulillah puji Tuhannya, Tuhan buka jalan di mana Desember 2019 Vivinici tuh kayak udah photoshoot gitu. Tapi biasalah namanya anak muda kan, kapan online? Iya nanti. Nah ketemu pandemi Maret langsung jadi. Tuh, Gitu. 2019 kita yang photoshoot kan waktu itu ya, bukan ya? Dari HMM bukan sih? Kalau nggak salah juga iya deh. Iya, waktu itu. Soalnya masuk portofolio kita itu ada guys. Benar. Ah. Makanya Koklemen ini sangat amat berjasa. Amin. Terima kasih. Terus lanjut. 2019 photoshoot, terus 2020 ya miracle-nya happen aja. Tapi itu udah turun tuh, 2019 udah turun atau memang masih surviving? Kan belum pandemi itu. Justru pas pandemi itu kita bingung mau jualan mana. Jadi privilege-nya adalah saya punya barang. Tapi mindernya juga banyak. Si Koko pernah bilang, siapa sih yang mau beli sepatu di zaman pandemi gini, kan butuhnya makan, butuhnya masker. Ya benar, mereka nggak keluar rumah. Gitu ya. kan? Ya, terus. Tapi saya inget banget karena dulu saya CS juga, jadi ngedenger dulu Shopee. Itu senengnya luar biasa. Ternyata ada loh yang mau ngechat gitu loh. Dan masyarakat dipaksa untuk beradaptasi. Oke, terus? Gitu. Ya, Dipaksa jadi ya. setelah ngelewatin lebaran ternyata ada loh penjualan. Nah dari situ muncul pengharapan. Itu lebaran 2020 ya? 2020. Oke. And the rest, saya ngembangin Vivinici ini dari 2020, dari 7 orang gitu ya, sampai sekarang di 2025, alhamdulillah puji Tuhannya dipercayakan hampir 55 orangan. 55 orang, mantap. Gitu. Keren banget. Nah itu perjuangan tuh ya. Apa yang dilakukan pas dari 2020 kita ngomongin nih, teman-teman di luar juga pasti reflect. Benar. Apa yang dilakukan? Photoshoot udah. Tapi photoshoot juga kan berubahnya banyak tuh. Benar. Dari yang saya pelajari gitu ya kok. Biasa tuh dibagi ke beberapa hal. Atau basicnya saya percaya kalau kita pengusaha itu cukup 3 hal. Sales, ada laporan keuangannya, dan ada operasionalnya. Contoh ya, misalnya tukang siomay, karena saya suka makan siomay gitu ya. Dia biasanya keliling, do the operational things, muter-muter. Nah, ada pelanggan datang, sales di situ jualan. Terus ada transaksi keuangannya ditaruh lah. Terus besoknya lakuin operasional lagi. Sama kayak Vivinici juga. Dulu yang harus dilakukan apa? Ya berarti kita CS, ya kan? Kita photoshoot. Terus kita juga ngembangin keuangannya masih di handle owner lah pasti biasanya. Nah, sambil belajar juga gimana caranya ngembanginnya. Oh, ternyata bisa ada iklan ya. Oh, iklan tuh ada otomatis, ada iklan manual gitu. Oh, ternyata dari sales itu ada namanya marketing loh. Itu udah dunia yang berbeda lagi. Yeah. Nah,
di keuangan ada accounting. Oh ngerti accounting. Oh ternyata accounting sama finance beda ya. Dan nanti di level berikutnya juga ada namanya tax. Yeah, gitu. Jadi karena saya juga suka main game gitu ya, kayak dulu RO atau RPG lainnya juga naik level gitu. Jadi ML gitu ya, setiap level unlock skill baru. Nah, di situ pengusaha wajib problem solving juga dan juga belajar. Kerendahan hati untuk belajar. Tuh. Karena sebenarnya kita ini kan generalis karena everything officer, guys. Iya, betul. Harus everything semua. officer. Nah, tapi kita juga harus belajar apa sih yang diomongin gitu. Jadi dari 6 orang. Terus maksudnya gini, sebelumnya kan kamu belum pernah terjun ya? Betul. Dari kuliah ya? Betul. Kuliah lulus tahun 2019 sih, pas 2019-nya itu selesai. Terus habis itu memang yang tadi udah mulai penurunan katanya kan, udah photoshoot. Pas baru mulai bisnis ya, itu pasti stressful banget kan? Benar. Tapi gini, karena saya second generation, saya punya privilege, guys. Oke. Nah, cerita. Privilege-nya ini adalah saya anak kedua. Dan saya punya mentor yang luar biasa. Mentornya adalah mama saya. Iya. Dan mentor saya adalah koko saya. Wis, mantap. Saya punya 2 orang itu. Mama saya belajar realistis. Dimana pengalamannya sungguh amat luar biasa. Tapi dari koko, saya belajar untuk bermimpi. Visioner, idealis, itu seperti apa. Keren. Nah, jadi saya biasa di orang kedua gitu ya, maksudnya anak kedua, saya biasa ngedengerin mereka berdebat kan. Oke. Gitu ya, mama ngomongin A, Koriko ngomongin B, gitu. Ngomonginnya sama-sama gajah, cuman satu belalai, satu ekornya gitu loh. Nah jadi saya belajar banyak dari live event yang saya tiap hari. Karena di topik keluarga saya itu cuma 2. Ngomonginnya bisnis di meja makan. Terus ngomonginnya bisnis waktu OTW. Sama satunya lagi ngomonginnya kalau nggak jauh-jauh dari agama. Bisnis, agama, that's it. Agama. Kita nggak pernah ngomongin liburan, kita nggak pernah ngomongin apa ya, kerja terus. Kayak workaholic banget karena my mom tuh eager banget gitu loh. Passionate lah ya. Ini kan bayinya dia juga kan gitu ya. Iya. Selain passionate memang mau nggak mau harus gitu karena nggak ada pilihan. Karena bukan dari pendidikan yang tinggi juga. Dua-duanya bukan sarjana tapi modal nekat, the power of kepepet gitu ya. Jadi mau nggak mau harus berhasil. Iya. Dan bisa sampai 60 cabang itu di seluruh Jawa itu udah keren banget lah. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman bisa punya mentor, bisa punya lingkup orang-orang positif dan tentunya komunitas kok. Karena komunitas itu bisa belajar dari another business owner dan mindsetnya itu beda banget. Gak bisa kita cuma di friends, family, karyawan atau lingkup agama gitu ya. Kita butuh another business owner, another perspective. Iya, betul. Gitu. Dan di sini saya belajar banyak dari TES. Keren. Entrepreneur Society. Senang banget nih ngelihat dulu perkembangannya. Memang waktu kita photoshoot pertama kali itu masih latar belakang putih segala macam. Masih ada tuh kayak file masih ada nggak sih? File ada di hard disk kalau nggak salah masih simpen yang foto yang dulu. Cuman memang ya gitu, kita butuh satu lingkup yang positif yang bisa saling bukannya yang kita menghakimi atau ngegibah atau apa, tapi kita bisa justru saling challenge supaya kalau kita ngambil strategi ini, dulu udah pernah nih, kita harusnya ke arah sini atau ke arah sini, jadi tukar pikiran, tempat curhat. Iya, which is ya itu awalnya kenapa di Entrepreneur Society diciptakan. Tapi bro, pengen nanya lagi, kita mau Vinici. Iya. Dari handle 6 orang sampai sekarang 50-an orang, itu pasti kan beda juga tuh. Bener, beda banget. Iya kan, itu kita ngomong dalam 5 tahun loh. 5 tahun tuh waktu yang cepat. Dan you berkembang sekian cepat itu gimana tuh? Coba ceritain. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi? Saya yakin semuanya juga nggak ada tiba-tiba ya. Iya. Semuanya biasanya saya belajar suka reflect dari live event yang terjadi gitu. Saya belajar dari orang tua, belajar dari Koko, di mana kita pernah kena kasus pajak. Wah, sampai pemeriksaan pajak. Kita bayar sekitar miliaran lah. Wow. Miliaran. Dan alhamdulillah puji Tuhannya di 2020 itu dapat pemutihan gitu. Tapi pemutihannya bukan di pokok,
tapi ya di bunganya lah, di bunganya. Tapi pokok tetap harus 100% bayar. Di situ saya belajar ternyata cari omset aja gak cukup, tapi harus ngerti back endnya seperti apa. Gak bisa jebol nih di belakang. Legalnya seperti apa, keuangannya seperti apa. Itu gara-gara live event kena pajak. Gitu ya. Terus kedua, pas bangun tim, itu juga di zamannya Koko, di zamannya Mama, di mana kita punya 6 toko, 7 toko, berubah sekarang tuh jadi 2 toko. Gara-gara kita ditipu sama kepala toko. Gila, itu cerita tuh gimana tuh? Ya di mana ya ternyata ada korupsi di situ, ada permainan di dalamnya gitu ya. Dan satu hal saya percaya bahwa kita nggak bisa nge-hire Superman. Yang kita bisa hire adalah, atau kita bisa bentuk adalah Justice League. Jadi memang Superman butuh Batman, butuh Wonder Woman, butuh tim guys. Jadi nggak ada namanya satu orang yang luar biasa jago. Even kita sendiri yang kita bilang CEO, everything officer, nggak bisa. Saya juga merefleks sebenarnya saya jagonya di mana sih. Dan saya dalemin yang saya jago. Gitu. Yang nggak jago, let's cari partner, cari orang lain, dan kita bisa belajar sama-sama bertumbuh. Nah itu dia. Terkadang kita kalau memang teman-teman sebagai pengusaha tuh kerasa semuanya bisa dikerjakan sendiri, nanti egonya terlalu tinggi, akhirnya nggak akan berkembang. Tapi kalau kita percaya juga terlalu percaya, ada aja ditusuk dari belakang. Oh ini sama kok, ngalamin juga kok. Ini ngomongin perusahaan gede, ini perusahaan dari yang kita ngerintis dari kecil juga ya sama aja, ada aja tuh yang kayak begitu kan. Nah kamu ngadepin nih kayak gitu tadi, tantangan-tantangan segala macam. Bersyukur banget kalau dengar ceritanya ya. Ini seneng banget. Adik sama kakak tuh bisa rukun, bisa saling dukung. Terus ngomongin dari keluarga tadi kita ngomongin di entrepreneur society saya ngadepin banyak mentorin teman-teman juga yang second generation, yang kita ngomongin dari papanya yang ngerintis, terus dia mulai terjun, terus nanti dia mulai ngomongin ya itu kisahnya adalah di video-video sebelumnya teman-teman juga yang ngelihat yang dia jualan roti, terus habis itu nanti bilang ini jual online, papanya bilang lagi gimana jual roti harusnya dipegang dicium, tapi lu jual online gimana caranya, terus selek-selekan. Tapi pas lagi pandemi justru karena ada digitalnya tadi itu bisa survive. Nah ini kita ngomongin itu kan pasti ada selek-selekannya tuh. Bener. Tadi kan katanya ceritanya Mama sama Koko udah sering yang dia A sama B selek-selekan gitu kan, terus kamu gitu. Nah itu gimana tuh bisa ya maksudnya sampai terus akhirnya dari 6 orang sampai 55-an orang ini dan berkembang, itu pasti challenge-nya gak gampang tuh bro. Benar, gak gampang banget. Ya balik lagi ke live event itu ya, karena perpajakan itu saya benerin dari divisi legalnya. Ternyata satu PT itu untuk nanganin satu hal aja. Kalau di akuntansi kan kita bilangnya ada akuntansi khusus jasa, perdagangan sama manufaktur. Jadi saya mulai pisahin. Perdagangan cukup perdagangan, manufaktur ya PT-nya manufaktur. Seperti itu. Dan masing-masing anak lebih baik dibuatkan satu PT-nya masing-masing. Kenapa? Karena jelas guys, direktur utamanya siapa, komisarisnya siapa. Ya kan? Karena kalau misalnya masih di dalam satu family business, masih di satu PT, orang tua ngomong A, saya ngomong A, karyawan bingung. Karena dua-duanya owner sebenarnya. Nah, dari punya satu PT masing-masing, satu periuk nasi masing-masing, dan satu entitas yang berbeda. Jadi hubungan saya dengan orang tua pun transaksionalnya adalah resmi. Kita pakai pajak gitu loh. Terus saya dengan Koko walaupun punya masing-masing brand, entitasnya berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Dan satu hal guys, yang saya percaya adalah ide bisa ditiru, tapi eksekusi nggak bisa ditiru. Iyalah. Gitu. Tuhan itu udah kasih rezekinya masing-masing. Dan namanya leadership itu nggak bisa ditiru. Koko itu punya style leadership A, dan saya punya style leadership B. I see. Dan ke bawahnya itu ya akan berbeda. Oh gitu. Yes. Oke. Saya percaya itu. Dan gitu. Iya, apa yang kamu alami nih dari itu? Biasanya kalau di dalam family business gitu ya, saya sama Koko kadang-kadang suka nanyain, kok kamu kakak adik jualannya sama, harganya sama, kompetitor dibilang ya, ya, tapi bisa berjalan beriringan. Saya percaya itu Coca-Cola itu butuh Pepsi. Gue suka nih. Indomaret itu butuh Alfamart. Gitu.
Ya itu adalah teorinya di marketing, guys. Ya, betul. Dan intinya rezeki udah ada yang ngatur dan kepemimpinan itu ngebuat di bawahnya itu berbeda. Cuman balik lagi, trust papers rather than the people. Nah itu gimana caranya? Itu kita butuh namanya konstitusi. Konstitusi itu kita butuh hukum, ground lines-nya apa gitu. Contoh saya dengan Koko, we don't talk about HPP, we don't talk about suppliers, kita juga nggak ngomongin umbrella campaign kita seperti apa, kita nggak ngomongin urusan dapur kita. Tapi yang kita boleh share itu FAT, Finance Accounting Tax, kita boleh ngomongin operasional kita, dan kita ngomongin HR kita. Gitu. Kita juga ada ground rules juga di HR, di mana yang udah masuk Vivinici ya boleh masuk Patrick. Oh iya dong, Gitu. iya dong, bagus. Dan kalaupun memang masuk kita harus suun. Iya. Gitu. Jadi memang ada ground rules yang jelas, constitution yang jelas. Ini maunya kayak gimana sih, gitu. Karena semuanya dari trust and respect, dan keduanya dari komunikasi. Betul. Gitu. Gila, seneng banget lo dengarnya guys. Karena apa? Ya kalau buat saya keluarga itu dari zaman dulu papa ngajarin ya, papa almarhum dia bilang kakak adik tuh harus rukun, harus saling dukung, harus apa, saudara tuh harus saling bantu. Tapi emang nggak gampang. Benar. Dalam perjalanan juga nggak gampang. Dan itu apalagi kalau ngomongin bisnisnya bareng, apalagi kayak gini ngomongnya. Benar. Wow, itu that's very tough. Tapi bisa itu tuh two thumbs up, harus kayak gini terus sampai tua nih. Makanya orang tuh bisa berubah kok. Orang bisa berubah. Makanya PT-nya bisa aja. Kalau dia berubah, value-nya kan nggak contagious ke yang lain gitu loh. Betul. Gitu. Iya, dengan pisah entitas ya akhirnya berjalan masing-masing tapi berdampingan ya memang benar Coca-Cola butuh Pepsi. Benar. Kalau enggak. Ya maksudnya apa ya? Dari yang tadi mungkin kategori kalau ngomong dari marketing ya mungkin yang satu jualan minuman bersoda ini ya dia cuma market cap-nya segini, dengan ada Pepsi dia nyerang yang lain, semakin banyak orang-orang tahu oh ada minuman seperti ini dan dia punya opsi mau Coca-Cola mau Pepsi. Jadi marketnya makin luas, kayak Indomaret, Alfamart juga sama seperti itu gitu kan. So hopefully ya, makanya kalau selalu rukun seperti ini berkatnya pasti akan melimpah. Amin. Nah, jadi ya semoga Vivinici terus nanti ya brandnya Koko juga bisa berkembang. Karena kita hari ini ngomongin adanya, jadi kita nggak sebut brandnya. Tapi nanti nonton video sebelumnya. Kalau pengen tahu, link biasanya gitu ya. Iya, linknya itu, gitu lah pokoknya. Keren bro, ini cukup menginspirasi dan senang banget bisa dengar ceritanya. Tantangan terbesar di Vivinici ya. Nanti kita pengen ngobrol, kita pengen kenal Kak Fandi tapi di segmen berikut ini karena kita pengen dengar juga bahwa sebenarnya beliau tadi behind the scene tuh cerita bangun ini. Tapi personalnya seperti apa? Perjuangan secara personalnya nanti teman-teman mesti dengar. Tapi sebelum kita kesini coba Vivinici-nya dulu kita selesaikan. Vivinici ya? Begini, saya kan bareng Mama. Mama itu udah jadi kayak partner saya. Dan namanya produk Vivinici ini gak bisa saya pakai. Ya, saya bukan nggak pakai heels guys. Saya nggak pakai heels. Dan saya juga gak bisa bikinnya juga, tapi saya belajar. Dan juga saya nggak bisa lihat barang sebenarnya yang dipengenin cewek-cewek itu apa sih. Karena bahasa cewek itu beda guys. Dia nggak bilang bagus, dia bilangnya lucu. Lucu sama dengan bagus gitu. Nah jadi nggak saya salah tuh, bini juga gitu sama. Oke, terus jadi saya disupport memang sama orang tua dari segi barang. Karena memang saya lemah di operation, saya lemah di sales marketing. Saya menyadari diri saya itu lebih jago di keuangan, finance, dan juga di human. Jadi yang bisa saya lakukan, saya coba memfokuskan di situ. Saya pelajarin dari segi keuangan, karena saya ini bootstrapping. Bootstrapping itu mulai dari nol, ya kan? Kita nggak punya investor, jadinya yang really paling penting adalah cash flow menurut saya. Kalau cash flow-nya nggak oke, ya gimana mau ngebiayain, gitu loh. Betul. Jadi saya very traditional untuk konstruk semuanya gitu loh. Jadi saya udah membudgetkan dari iklannya gimana, terus harus dialokasiin kemana, A, B, C seperti itu. Dan saya fokusnya ke situ. Kalau misalnya saya sales and marketing, saya butuh belajar gak? Butuh, karena everything officer gitu ya. Tapi saya banyak berkonsultasi kepada mentor saya, mama saya dan ke koko saya,
dan ke komunitas bisnis saya. Karena kalau misalnya kitanya nggak jago, ya minta saran lah ke orang yang lebih jago. Cengli. Itu yang ngebuat Vivinici bisa eksponensial. Karena saya mau belajar, gitu. Dan Penting. nggak ada secret sauce-nya juga sih. Yeah. Memang harus ngejalanin semuanya, gitu Ya. kok. Karena di perusahaan besar pun ada nama istilahnya MT ya, Management Training. Yes. Management Training itu dilatih untuk jadi generalis. Gitu, ngerti semuanya, dilempar ke satu toko, itu salesnya juga iya, keuangannya juga iya, nge-hire orang baru juga iya, ngatur stoknya juga harus seperti apa, semuanya. Iya. Gitu. Dan ya di bisnis ini pasti dipaksa untuk ngerti semuanya. Gitu. Jadi teman-teman ya, kalau video-video sebelumnya kita pernah bahas generalis atau spesialis, kita tahu kalau misalnya emang mau nanti ngomongin tadi kayak MT, mau nggak mau harus bisa belajar, mau nggak mau harus tahu gitu. Kalau nggak akan ini. Tadi tuh ada beberapa hal yang cukup menarik. Cuman kita pengen ngelihat dari sempat behind the scene tuh di share. Itu ada value. Kita pengen lihat Vivinici juga pencapaiannya. Mungkin teman-teman kalau yang belum pernah dengar, boleh nanti cari aja Vivinici di mana-mana ya. Shopee, Topet, Benar, ada. TikTok, ya kan? Instagram kita Instagramnya juga coba tampilin deh teman-teman, bisa nggak? Sosial media kita juga lengkap. Nih kita ngeliat nih, ini viviniciofficial.id, di follow. Terutama kalau kamu pengen kasih kado-kado buat kesayangan ya, kita ngelihat kalau yang pria atau mau beliin buat teman-teman juga, Vivinici bagus-bagus. Dan ini tuh dia pencapaiannya udah sampai kemana kemarin? Mungkin sebelum masuk ke pencapaian ceritain deh bro, ini produknya tuh jadi ada berapa banyak, katalognya juga ya, modelnya banyak banget. Ada berapa sekarang Kita jenis? bilangnya model atau artikel kita hampir 150. 150. Jadi ini 1, 2, 3 ada 150 lebih gitu ya. Dan oke. kita punya varian size dan juga warna. Oke. Gitu. Dan karena ini produknya cewek harus yang lucu-lucu seperti ini. Kita Ini punya nih. salah satu USP-nya adalah detachable accessories, one look different style. Gitu One ya. look different style. Jadi Ini bisa dicabut tempel. Iya, bisa dicabut Wih. tempel. Sep gitu. Kita pakein ini. Nah, seperti itu. Tuh, one look different style guys. Apalagi kita ngomongnya ini kalau mau ngomongin dari kalau dibilang hemat dong ya. Iya, Nggak juga hemat, ya. hemat. Iya, makanya. Tuh di sini saya punya sepatu gitu ya, misalnya pantofel. Di sini udah ada aksesorisnya. Iya. Tinggal masukin aja, itu udah jadi sepatu yang berbeda. Jadi ini kayak DA9 series ya. Iya. Siang kita nggak mau terlalu wah, yang biasa aja. Tapi malam mau ada pesta langsung pakein aksesorisnya. Beuh. Dan kita 95% ini home industry, Iya. local. Local. Kita nggak ada impor-impor lah. Keren, gitu. keren. Dan ini kita handmade. Iya. Gitu. Pakai produk lokal guys. Kita dukung ekonomi berkembang, makanya harus dukung. Pokoknya teman-teman kalau mau beli kado langsung ke Vivinici ya. Iya. Nah, coba ceritain bro. Tadi kita udah bahas, udah nyampe kemana aja nih kemarin Oke. pencapaiannya? Vivinici Ini within 5 tahun teman-teman. Jadi Iya. 5 tahun kalau kamu konsisten dan committed, kamu bisa mencapai ini juga. Ini dimulai tadi dari pas di bawah ya. benar. Nah, ini kisahnya. Coba udah nyampe mana? Udah nyampe beberapa ajang fashion show baik nasional dan Ada, internasional coba tampilin. ya. Kita internasional udah sampai Paris Fashion Week dan Paris 2 Fashion kali Week. 2024 sama 2025 Keren abis. gitu. Terus nasionalnya juga kita udah di Indonesian Fashion Week. Bulan ini kita di Jakarta Fashion Week. Terus kita ada di beberapa Ramadan Runway dan juga di Jakarta Musim Fashion Week. Buset tuh. Nah, saya bisa ngelakuin ini bukan karena saya yang hebat, guys. Karyawan saya yang hebat. Nah, gimana Gitu, tuh? karena baik lagi, saya tahu saya jagonya itu di HR dan juga finance gitu ya. Saya bisa memilih orang yang sebenarnya dia memang suka di bidangnya dan saya kasih kesempatan ke orang itu sehingga orang itu bisa berkreasi. Dan alhamdulillah puji Tuhan dia senang banget bisa ada di Vivinici gitu ya. Dia merasa purposeful gitu ya. Dia merasa oh ini satu value dan saya bisa mengaktualisasikan diri saya di sini melalui ajang fashion show yang dia bawa Vivinici sampai sekarang. Keren abis. Gitu. Keren abis. Sebelum kita akhiri sesi ini teman-teman, ingat nanti di next episode kita bakal kenal lebih dalam lagi tentang Kavandinya nih, perjuangan secara personal. Sebagai seorang bisnis kita ngalamin ini bisnisnya tadi ada nggak perjuangan, pandemi segala macam. Tapi kita pengen nanti belajar kisahnya Kavandi sendiri. Tapi sebelumnya, nah ini yang bikin Vivinici
terus bertahan dan berkembang ini dengan tadi orang-orang tim-tim yang hebat ini. Luar biasa. Itu karena dia punya value-nya. Dia punya disebutnya company culture, Bener. corporate culture. Dan ini juga ya sebenarnya kita ngomong di The Entrepreneur Society kita harus punya culture-nya, kita harus punya value-nya. Kita coba tampilin, ceritain bro, ceritain tentang ini nih. Jadi dapatnya dari mana udah ini nih. Nah ini biasa kalau wibu jadi pengusaha begini. Coba ini dapatnya dari mana nih? Ceritain. Oke, tentunya journey juga ya. 2020 sampai 2025 itu pasti jadi orang yang di stage-nya juga yang berbeda-beda. Dan saya menciptakan value ini itu dari tahun 2023 akhir gitu. Dimana inspirasinya adalah dari motto Vivinici itu sendiri, inspired in every step. Inspired in every step. Nah, dan value-nya adalah I step, ISTEP. I step, oke. Nah, I integrity, S strive, T trust, E empowered, P pulse. Dan gampang banget guys untuk ngerti atau untuk ingat I step ini. Kenapa? Karena saya suka banget dengan avatar The Legend of Aang. Tahu kan? Tahu yang nggak, ada guys? panahnya di sini. Saya ya elemen-elemen seperti itu. Tapi ini mesti bergabunglah bersama kami kak. Belum. Iya. Siap. Silakan lanjutkan. Oke. Dapatnya dari situ elemen. Nah ceritain nih elemen-elemen apa nih? Oke, integrity. Integrity itu kayak avatar state-nya guys. Kalau avatar nyala-nyala gitu ya. I believe kita semua masing-masing pribadi harus punya integritas. Kalau udah botak gini ya maksudnya? Iya. Oh iya oke. Semua harus punya integritas. Integritas itu apa sih? We act legally, ethically, dan juga responsibly. Ya. Gitu ya. Ya harus jelas dong hukumnya. Harus beretika juga dong. Dan tentunya harus bertanggung jawab. Harus jujur. Biasanya saya darasin lagi itu ada namanya KBI. Key Behavior Indicator. Oke. Jadi selain KPI kita punya KBI-nya dari value kita sendiri. I see, keren. Gitu. Dan avatar itu punya 4 elemen guys. Ada api, air, angin, tanah gitu ya. Ceritain. Nah itu di step. Itu langkahnya. Dan biasanya saya mengkorelasikan setiap elemen ini ke divisi. Jadi strive itu api dan berkorelasi dengan sales marketing. Kenapa? Karena we must go extra miles. Gak bisa dong dikasih KKM cuman KKM gitu aja gitu. Gimana mau bertumbuh? Business owner aja dipaksa buat selalu extra miles, harus lebih lagi gitu loh. Dan omset pun dipaksa untuk tentunya berapi-api gitu ya. Harus dong. Nah, terus kita punya trust. Trust ini sangat berkorelasi dengan tanah sebagai dasar. Dan ini saya biasa ada di divisi FAT, Finance Accounting Tax, di mana ya kita jualan, punya omset banyak, ya jangan sampai punya bocor kemana-mana. Betul. Tanahnya tidak subur, gitu. Empowered ini kayak divisi HCGA, angin gitu ya, nggak kelihatan nih, dikasih training ya nggak kelihatan, gitu ya. Tapi penting banget gak kemunculan HRD, penting banget. Oksigen itu penting banget. Kalau nggak ada itu ngap-ngapan guys. Ngap-ngapan guys, gitu ya. Human capital tadi. Dan pulse itu air. Pulse itu kalau misalnya dengar kata pulse itu langsung kayak detak jantung, kayak wave atau ibaratnya batu dilempar ke satu danau itu ada wave gitu ya. Itu artinya we are connected to each other, gitu ya. Bisa gak kalau misalnya jantung itu berhenti gitu, libur dulu deh. Itu sama kayak teman-teman operasional. Jadi hari itu selesai, ya hari itu harus selesai. Gitu. Nah, jadi itu semua saya kasih tahu ke teman-teman dan teman-teman lebih nangkepnya lebih mudah. Dan ini juga ada perumpamaannya. Kalau misalnya apinya kecil, jangan salahin sales marketing doang gitu loh. Bisa jadi anginnya kurang dikipasin sama HRD, kurang dikasih training. Jadi apinya harus lebih gede lagi gitu loh. Betul, dan penyemangatan ya. Bener. Nah bisa jadi juga timnya juga nggak oke gitu ya. Gara-gara nggak ada trust and respect, tanahnya nggak subur. Nah tanahnya itu harus disiram air. Disiram air gimana? Dengan komunikasi, dengan keterbukaan. The more you vulnerable, the more ya bisa saling akrab satu sama lain. Tapi the thing adalah dasarnya tanah, trust and respect gitu. Bisa ngikutin teman-teman I Step dari Vivinici.
Dan saya juga bilang sih ke teman-teman karyawan ya, sebenarnya iStep ini bukan punya Vivinci. iStep ini saya yakin dimanapun kalian berada, iStep ini harus dipegang, gitu kan? Karena ya siapa yang nggak butuh integritas? Yes. Semua butuh tanggung jawab. Siapa yang nggak butuh strive? Kita harus selalu berapi-api gitu, nggak bisa jadi KKM. Kompetisi udah di mana-mana. Trust and respect, ya pasti kita mau dong punya lingkungan yang satu value, yang menghargai kita, yang mau dengerin kita. Ya kalau nggak di-trust sama orang, ya gimana kita mau berkomunikasi? Mau pull study gitu ya. Sama empowered. Empowered itu we evolve and solve. Nah, kalimat evolve di sini adalah belajar. Kayak HRD suka ngajarin gitu ya, suka structured bikin ini. Kita harus selalu jadi gelas kosong. Tuh, kalau kata Kako, jadi anak kemarin sore. Anak kemarin sore. Gitu. Aduh, emang si Rico itu keren. Inspirasi saya itu. Mantap. Inilah makanya teman-teman belajar banyak ya kita kan. Oke. Stay tune buat episode berikutnya, tapi saya pengen close dulu yang kali ini. Pengen ngucapin thank you banget Brother Fandi udah datang untuk sharing. Dan ini juga kreasinya kita udah bisa lihat ya teman-teman. Vivinci. Check it out, pokoknya jangan sungkan ngelihat juga di website-nya, nanti pelajarin. Bisa jadi mungkin nanti sepatu kamu yang sekarang gitu kan bisa di-upgrade lagi dengan gini kan, dengan fresh look-nya mereka. Itu lucu-lucu buat teman-teman yang cewek-cewek juga kalau pengen kenal lebih dalam. Nah, stay tune karena kita pengen kenal perjuangan secara personal. Kita ngomongin di dalam bisnis yes, tapi setiap founder, setiap pengusaha itu pasti akan ngalamin hal ini dan kita pengen dengar juga dari Kak Fandi bagaimana. Jadi stay tune untuk episode berikutnya. Sebagai endingnya, seperti biasa kita ngomong teman-teman di Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Sampai jumpa. Bye-bye.